Setelah Tangsan mengalahkan Naga Dolo, dan dinyatakan lulus ujian kelima, Naga Dolo memberi hormat kepada Tangsan. "Selamat tuanku, telah melewati ujian kelima dan memiliki lebih dari 50% kedekatan dengan Dewa Laut." Tangsan terkejut dan bertanya, "Apa senior tahu, apa maksudnya ketertarikan 50% dengan Dewa Laut?" Naga Dolo menjawab, "Karena perubahan dengan simbol Anda hanya bisa seperti ini jika sudah mencapai 50%. Saya tidak dapat mengatakan banyak tentangnya, tapi saya dapat memberitahu kamu, jika kamu ingin merasakan keajaibannya, maka bekerja keraslah pada 4 ujian terakhir, dan tingkatkan menjadi 100%. Hanya dengan itu Anda dapat memahami artinya." Tangsan mengeluarkan terima kasih senior. Tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan, cahaya emas muncul. Dewa Laut Bosaisi telah ada di hadapannya, dengan menggunakan baju warna merah. Naga Dolo mundur dan berkata, "Selamat siang senior." Tangsan kemudian bertanya kepada Bosaisi, "Apa ujian ke-6 kita?" Bosaisi menjawab, "Ujian ke-6 kalian adalah melawanku." Tangsan dan anggota Shrek yang mendengar itu sangat kaget. Tangsan dan anggota Shrek lainnya pun merasa dunia yang ada di pikiran mereka sekarang terbalik, seolah-olah energi yang tidak terhitung menyerang dirinya ke titik di mana kekosongan total. Tangsan berdiri dengan sangat kaget dan sama sekali tidak mampu untuk mengucapkan satu kata pun. Siapakah sosok dari Bosaisi? Dia adalah salah satu dari 3 orang terkuat di dunia yang pernah ada. Bahkan jika di pulau Dewa Laut ini, kakek Tangsan, Tangchen, dan Qian Daoliu, kakek dari Lensue, melawan Bosaisi, tidak akan menang untuk melawan Bosaisi. Bisa dikatakan jika di pulau Dewa Laut ini, Bosaisi adalah orang paling kuat di dunia ini. Andaikan anggota Shrek sudah mencapai titel Dolo, mungkin Tangsan akan memiliki sebuah kepercayaan sedikit untuk menantang Bosaisi. Namun Tangsan berpikir hanya dia yang memiliki cincin roh ke-8. Bagaimana bisa pertarungan ini dilakukan? Tangsan mengatakan, "Senior, apakah ujian ini nyata? Bagaimana bisa hal semustahil ini untuk dilakukan?" Tangsan menatap Bosaisi dengan emosi. "Apakah ujian ini bisa dilewati?" Kemudian Bosaisi tersenyum sedikit dan mengatakan, "Dalam ujian ini aku tidak akan memakai kekuatan dari laut dan si God Hall untuk menyerang Anda. Saya tidak akan menggunakan kekuatan domain. Saya hanya akan menggunakan 6 cincin roh pertama milik saya." Di saat yang sama, Bosaisi mengatakan, "Jika ada salah satu dari kalian masih berdiri setelah dupa dibakar habis, maka kalian akan lolos. Kalian memiliki satu kesempatan, namun kalian akan diberikan waktu 3 hari untuk memulihkan diri. Setelah 3 hari memulihkan diri, kalian akan bertarung dengan saya." Dengan cepat, Tangsan pun berpikir bagaimana untuk menghadapi Bosaisi. Kemudian dari belakang, Ray Mumbai maju dan mengatakan kepada Bosaisi, "Senior, apakah Zuzuking dapat ikut dalam pertarungan ini?" Kemudian Bosaisi pun menjawab, "Tidak." Bosaisi mengatakan, "Sudah kita ketahui, Zuzuking sedang menyerap cincin roh pemberian dari dewa. Dan Zuzuking adalah salah satu orang yang telah dianggap lulus dari semua ujian." Bosaisi mengatakan, "Setelah 3 hari aku akan menunggu kalian di Gunung Sigod." Kemudian setelah itu Bosaisi pun menghilang, dan kemudian setelah meninggalkan pilar naga laut, semua orang pergi kembali ke hutan di luar pilar Dewa Laut untuk beristirahat dan sambil menunggu Zuzuking untuk menyerap cincin roh pemberian dari sang dewa. Kemudian setelah menemukan tempat yang cocok untuk beristirahat, Tangsan pun langsung duduk dan tanpa berbicara sepatah kata pun. Yang kita ketahui di sini, Tangsan sedang memikirkan cara untuk menghadapi Bosaisi dalam waktu 3 hari mendatang. 3 hari pun berlalu dengan cepat, dan Zuzuking telah menyerap cincin roh ke-8-nya, pemberian sang dewa. Di pagi hari yang cerah, 8 orang berdiri menuju Sigurd Hall. Masing-masing mereka berdiri di hiu putih raksasa, yang ternyata itu adalah Xiaobai dan 8 hiu raksasa yang sedang mengantar para anggota Shrek.
Kemudian setelah Siobai pergi, tiba-tiba sosok merah muncul dari langit dan mengatakan ujian akan segera dimulai. Dan kemudian Bosaishi pun melambaikan tangannya dan seketika Zuzuki pun tertekan mundur untuk menjauhi pertarungan ini. Kemudian Bosaishi pun membalikkan tangannya dan sebuah dupa pun muncul. Di saat yang bersama, Tangsan pun berteriak dan memerintahkan anggota Shrek untuk lari. Kemudian Bosaishi yang melihatnya sangat kebingungan. Mereka bergerak dengan cepat dan di punggungnya terbentuk sebuah sayap tipis, membuat mereka bergerak dengan cepat dan mereka menuju arah yang berbeda. Dalam sekejap mereka telah melewati lautan berbentuk cincin dalam jangkauan ratusan meter. Mereka bergerak dengan sangat cepat, seperti kilat. Tangsan membuat strategi yaitu untuk kabur dan berpencar. Kemudian Bosaishi pun tersenyum tipis. Baiklah, aku akan bermain-main dengan kalian. Dan seketika cahaya biru emas muncul dari tubuhnya dan seketika Bosaishi pun terbang ke atas langit dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari anggota Shrek. Dalam sekejap mata, Bosaishi pun telah mencapai langit dan kemudian dia berputar sekali. Dan tiba-tiba setelah itu badai pun datang. Yang ternyata kekuatan dari badai ini mampu menyerap apapun yang ada di angkasa. Dan yang paling merasakannya yaitu Oscar dan Ningrongrong. Mereka tersedot dalam pusaran badai itu. Kemudian Tangsan pun langsung berputar dengan cepat dan menyerang Bosaishi dengan cahaya Sigurd. Bosaishi pun memblokirnya dengan cahaya merah. Benturan dua kekuatan pun tidak terhindarkan. Kemudian setelah dua benturan kekuatan itu, tubuh dari para anggota Shrek lebih ringan. Karena badai yang datang sebelumnya telah lenyap. Para anggota Shrek pun telah merencanakan ini. Mereka tidak melihat medan perang dan kemudian langsung kabur lagi. Kini tinggal Tangsan berhadapan dengan Bosaishi di udara. Kemudian di sini Tangsan pun menggunakan teleportasinya dan menyerang Bosaishi dari belakang menggunakan tinjunya. Namun Bosaishi dapat menghindar dan menghilang dan kembali muncul di hadapan Tangsan dan langsung menyerang Tangsan. Untung saja di sini Tangsan pun langsung mengeluarkan tubuh emas dari Xiaowu dan ledakan besar pun tercipta dan di sini Tangsan pun harus jatuh ke bawah laut. Bahkan tanpa menimbulkan sedikit pun gelombang, cahaya biru samar muncul dari dahi Tangsan dan setelah itu Tangsan pun menghilang dan meluncur ke satu arah. Bosaishi pun kehilangan jejak dari Tangsan. Tangsan menyelinap seperti ikan yang sedang berenang dan di bawah perlindungan dari segitiga dewa laut, skill terbang dari kaki kanan Tangsan diaktifkan. Tangsan pun melayang dengan kecepatan tinggi dengan perlindungan segitiga dewa laut. Dan ketika Bosaishi akan menyerang lautan, dia sangat terkejut karena tanpa disadari Tangsan sudah keluar dari lautan dan kehadirannya sudah tidak terasa. Diam-diam Tangsan sudah mendaki Gunung Sigurd dengan kecepatan tinggi. Tangsan tidak berani untuk terbang. Kemudian dari jauh Bosaishi pun menuju ke Sigurd Hall. Bosaishi terlihat emosi yang membuat takut 7 anak dewa. Karena kelincahan Tangsan, Bosaishi merilis semangat bertarungnya. Di bawah naungan cahaya biru besar, ilusi emas cahaya muncul di belakangnya seperti sosok manusia. Bosaishi terpaksa melepaskan cincin rohnya, 8 hitam 1 merah, 9 cincin roh berbaris rapi. Kini Bosaishi melayak keberadaan Tangsan dengan cincin rohnya. Melihat ini Tangsan merilis tombak kaisar biru peraknya, yang telah berevolusi 150.000 tahun. Tombak ini berwarna merah darah. Dan Tangsan juga mengeluarkan domain biru perak dengan darahnya. Domain ini Tangsan sebarkan ke seluruh di Gunung Sigurd. Seluruh tanaman di Gunung Sigurd menjadi besar dan ganas. Menuruti perkataan Tangsan, kini Gunung Sigurd seperti diserang gurita, dan tombak Tangsan pun Tangsan luncurkan ke Gunung Sigurd Hall. Kini Bosaishi sibuk memblokir serangan yang dilancarkan oleh Tangsan. Di sisi lain 7 anak dewa sangat panik melawan serangan rumput biru perak Tangsan yang seperti gurita. 7 anak dewa pun tidak ragu untuk menghadapinya. Tanaman itu seperti akan menghancurkan Sigurd Hall. Di saat semua lawan sedang sibuk untuk menahan serangannya, Tangsan mencoba melarikan diri. Dengan cepat Tangsan menuju kaki gunung.
Di sisi lain Bosaisi berhasil menahan serangan tombak Tangsan, dan dikarenakan 7 anak dewa ikut campur, maka jika Tangsan berhasil lolos dari Gunung Sigothol, maka Tangsan akan lulus ujian ini. Dengan seketika Bosaisi turun ke Gunung Sigothol, dengan kecepatan sangat tinggi, dan langsung menghantam pantai dengan sangat keras, dan kemudian di sini Tangsan harus menghadapi Bosaisi untuk kabur, dan pertarungan sengit terjadi antara Tangsan dan Bosaisi, yang akhirnya Tangsan harus terlempar jauh oleh serangan dahsyat Bosaisi. Namun untungnya Tangsan mengeluarkan tubuh emasnya, dan setelah itu Tangsan berhasil kabur jauh dan para anggota Shrek lolos ujian ke-6 ini.